Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok Damenurani dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan mempraktekkan konseling individual dengan pendekatan SFBC, Post Brief Counseling, dengan menggunakan teknik scaling question dan juga miracle question. Berikut prakteknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, ayo masuk. Duduk dulu ya. Duduk ya, relax ya, duduk aja. Dari mana nih? Dari Batu Ampar. Dari Batu Ampar ya? Iya. Wah, jam berapa tadi dari Batu Ampar? Jam setengah 6, jam 5. Jam 5, jam setengah 6. Iya, Puasa pagi. nggak nih hari ini nih? Oh, alhamdulillah puasa. Puasa ya, alhamdulillah. Kok keringetan banget, kenapa? Di luar hujan, panas? Enggak pakai masker tadi. Pakai masker? Nah, Oh, pakai masker. Physical distancing ya? ya social distancing. Physical distancing, pintar sekali kamu ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah Apa kabar nih? baik. Baik ya? Iya. Baik, tapi kok kayak mukanya kayak kusut gitu loh. Kayak Iya, tadi pagi habis dimarahin kakak. dimarahin kakak? Iya, sama ibu. Dimarahin ibu ya? Iya. Oh, kenapa tuh kok bisa dimarahin? Itu gara-gara bangun siangan. Kamu kesiangan? Iya. Oh gitu ya, masa kalau boleh tahu nih, kita bisa kenalan dulu nggak? Ya, nama saya Hanung Hanandita, Hmm. kelas 1 SMA. Hmm. Ya, Satu SMA ya, di SMA mana? SMA di sana. Di sana SMA apa tuh? SMA SMA 1 Kumbang Hilir. SMA Negeri 1 Kemang Hilira. Sekarang udah kelas 1. MIPA atau IPS? Nia? Dibilang MIPA juga boleh, dibilang IPS jangan. Jangan. Oh, berarti Mia ya. Lucu loh Mas Hanung ini ya. Oke, di sini kenalin juga nih. Ya, kenalin. Nama Ibu Elok Damenurani. Di sini Ibu pekerjaannya sebagai seorang konselor atau guru BK. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Dek Hanung tuh datang ke sini? Punya masalah, Bu. Punya masalah. Masalahnya tentang apa nih kalau Ibu boleh tahu? Soal susah bangun pagi. Susah bangun pagi ya? Susah bangun pagi yang seperti apa nih? Kayak misalnya kalau udah tidur nggak pernah begadang, jam 10, jam 11 sudah tidur. Bangunnya jam 7, jam 8 itu baru bangun. Apalagi kalau hari libur setengah 12, setengah 11 baru bangun. Libur Iya. ya, luar biasa. Iya. Terus emang kenapa kalaunya adek bangun siang emang kenapa? Dimarahin. Dimarahin? Iya, Sama sama kakak, marahinnya dipukul gitu. siapa? Kakak ya? Iya. Kakak, terus kakak aja kah yang marahin? Ada kakak, ada ibu. Ada ibu. Tapi ibu marahinnya nggak terlalu kasar, nggak kayak kakak. Oh iya. Oke. Emangnya kenapa dimarahin? Nggak tahu, tiba-tiba bangun-bangun orang dipukul, pok gitu. Terus gimana perasaan kalau kayak gitu? Ingin saya marah, tapi saya ingat itu kakak saya. Gitu. Oh, oke. Selain dimarahin ada lagi nggak masalah yang timbul dari Hanung bangun siang itu? Lambat sekolah. Lambat sekolah ya, kalau berangkat hari sekolah ya? Iya, apalagi kalau pas Masuk acara sering terlambat jadi. Jadi Dek Hanung ini sering terlambat gitu ya? Iya. Bisa diceritain lagi nggak ke ibu tentang masalah Dek Hanung yang sering sekali bangun siang atau susah bangun? apa ya? Mungkin jam berapa Dek Hanung? Iya, biasanya kalau bangun jam 7 tuh baru bangun, sampai sekolah jam setengah 8. Untuk kalau sekolah, Ya, kalau liburan? baru bangun gak tau kalau nggak boleh ada tidur jam 11, bangunnya kadang-kadang jam 12, jam 11 gitu. Jam 12 siang? Iya. Jam 12 siang ya? Iya. Wah, hebat. Hebat juga sih, cuma agak siang banget gitu ya. Padahal tidurnya cepat. Jadi cepet. Kan butuh waktu 12 jam manusia tidur. Oh gitu? Ya, menurut saya. Menurut adek, 12 jam ya kalau seorang tuh tidur. Terus, bisa diceritain lagi nggak sih tentang masalahnya Hanung ini? Terus Hanung tuh maunya yang seperti apa? Pengen bangun pagi lagi gitu. Pengen bangun pagi lagi? Pernah bangun pagi? Pernah dulu malah nggak anu, tidur
jam 10 bangun jam 12. Tidur jam 10 malam. Iya. Bangun jam 12. Bangun jam 12 malah. Iya, jam 00:01. Bangun pagi. Terus nggak apa-apa, nggak makan, nggak sarapan kayak gitu? Nggak apa-apa ya? Apa, tapi lanjut tidur. Lanjut tidur ya. Bangun jam 12 lagi. Oke, tuh. Jadi tadi Dek Hanung punya masalah, makanya datang ke sini. Masalahnya itu adalah Dek Hanung susah sekali bangun pagi. Jadi bangunnya selalu siang, di atas jam 10 ya, jam 12 siang seperti itu. Jadi Dek Hanung itu sering ditegur sama kakak, sama ibu, sama keluarganya Dek Hanung lah pokoknya ya. Bapaknya negur nggak? Enggak. Nggak. Kenapa? Ya, mendukung. Mendukung. Iya. Oh, bapaknya mendukung. Iya. Oh, bapaknya mendukung ya? Kan bapaknya baru pulang kerja juga capek gitu, tidur bareng jadinya. Jadi tidur bareng sama bapaknya. Heeh. Jadi bapaknya baru pulang kerja, capek juga, melihat Dek Hanung masih tidur juga. Iya. Tidur bareng. Tidur bareng. Lucu loh Dek Hanung ini loh ya. Jadi nyesel nggak sih bangun siang gitu? Enggak terlalu nyesel. Benar-benar Ya, kadang nyesel kalau misalnya bangunnya jam 12 tuh nyesel. Tapi kalau bangunnya jam 7 alhamdulillah masih bisa bangun gitu. Nyeselnya kenapa tuh? Mungkin karena nggak bisa apa gitu? Nggak bisa bantu orang tua buka warung. Oh, ada warung ya orang tuanya ya? Iya, di depan situ. Ada warungan. Warung apa tuh? Warung apa itu? Warung sembako kan? Warung sembako. Iya. Sering bantu situ, tapi karena ada bangun siang. Iya. Dulu saya yang bantu terus, kakaknya nggak tahu main terus dia itu. Kalau misalnya Dek Hanung bangun siang itu jadi timbul masalah seperti itu ya? Iya. Bisa disebutkan apa aja masalah yang timbul dari kalau misalnya ada bangun siang? Bangunnya kesiangan. Satu ya. Bangunnya jam 12 gitu. 7 nggak bisa bangun bantuin orang tua. Nggak bisa. Terus selain tidak bisa bantu orang tua, apalagi yang merasakan tuh kalau misalnya bangun siang? Rasa capek kebanyakan tidur. Capek kebanyakan tidur? Iya. Terus? Sering ketinggalan sholat subuh. Terus? Sering terlambat sholat. Terlambat ya. Jadi Dek Hanung tuh maunya seperti apa? Pengen bangun pagi. Pengennya bangun pagi. Iya, padahal tidurnya ya nggak pernah begadang, tidurnya cepat terus. Kalau gitu ya, Dek Hanung sudah tepat banget nih datang ke sini. Jadi di sini itu ibu sebagai seorang konselor dan Dek Hanung di sini namanya konseling. Tahu nggak konselor itu apa? Tahu. Bimbingan konseling tahu nggak? Kayak dikit-dikit lah. Tahu ya dikit-dikit ya. Nah jadi Dek Hanung udah tepat banget nih datang ke sini menceritakan masalah Dek Hanung. Dek Hanung punya masalah dan mau menemukan solusi dari masalahnya. Adek kan seperti itu ya. Nah di sini ibu sebagai konselor, di sini tugasnya ibu adalah sebagai fasilitator Hanung nih. Jadi di sini ibu dengan Dek Hanung itu sama-sama nih kita bagaimana mencari jalan keluar dari masalahnya adik Hanung. Jadi di sini nanti yang mencari solusinya adalah Hanung sendiri. Gimana sih solusi yang baik dari masalah yang Dek Hanung hadapin? Nah, nama lainnya di sini kita pakainya konseling individual. Jadi konseling individual itu nanti kita sama-sama cari pemecahan masalah atau menemukan solusi dari masalahnya Dek Hanung. Gitu gimana? Jadi nanti di sini Dek Hanung tenang aja, oke? Tenang aja di sini bisa Dek Hanung keluarkan semua unek-uneknya, semua masalahnya Dek Hanung keluarkan aja. Dan jangan takut kalau misalnya nanti ibu bakal sebar rahasianya ini, karena masalah ini cuma Dek Hanung dan ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala aja yang tahu, oke? Jadi nggak usah khawatir, masalah ini nggak bakal ada yang tahu antara kita aja, gimana? Ya. Jadi di situ Dek Hanung bisa percaya nih. Jadi apapun yang adik rasakan sekarang, ceritakan aja semuanya. Ceritakan, nanti sama-sama kita cari jalan keluarnya. Gimana? Bisa? Bisa. Nah jadi Dek,
di konseling ini kita punya kontrak waktu nih, jadi kita nggak akan berbelit-belit dan panjang sekali, nggak mungkin seharian kan ngomong, mau seharian ngomongnya nggak kan. Nah jadi nanti kita punya waktu, ibu batasi waktunya itu 25 menit, bagaimana? Iya, sama. 25 menit ya. Nah di sini waktu kita 25 menit sudah kita mulai dari tadi ya, dan ibu di sini akan pakai namanya pendekatan, namanya adalah SFBC. Nanti jadi di sini kita SFBC itu kita fokusnya kepada solusi. Kita nggak fokus ke akar masalahnya apa. Kita nanti cerita-cerita, nanti kita akan cari solusinya sama-sama. Oke, gimana ya? Nanti ibu di sini pakainya scaling question sama miracle question. Ngerti nggak apa tuh scaling question, miracle question? Enggak. Scaling, skala. Kan tau nggak skala 1 sampai 10 gitu? Tahu. Tahu ya, skala ya. Miracle, keajaiban, tahu? Tahu keajaibannya? Tahu. Nah, nanti kita di sini akan pakai teknik itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan waktu sesi konselingnya. Nah, jadi bisa kita mulai? Bisa. Oke, Adrian, buka aja ya, ceritakan semuanya. Kita mulai dari masalah. Ceritakan deh sama ibu masalah Dehanum dari awal sampai masalahnya itu apa dan Dehanum maunya seperti apa. Bisa diceritakan kira. Bangun siang. Bangun siang terus? Ya lambat sekolah. Lambat sekolah lagi. Lambat Terus sekolah. ini. Terus udah berapa lama? Udah sekitar 2 minggu lah. 2 minggu ini aja baru ya? Iya. Terus kalau bangun siang tuh selain lambat sekolah apa lagi tadi? Ya susah bantu orang tua. Buka warung, habis itu jarang sholat subuh juga sekarang. Jarang sholat subuh, Iya. susah bantu orang tua. Iya. Terus Ya itulah. Banyak lagi susah. Bapaknya. susah gitu ya? Iya. Gak apa-apa, diungkapkan aja. Apa Dehanum mungkin jadi mainnya gimana nih? Kan kalau Dehanum misalnya tidurnya sudah jam berapa tidur? Jam 11, jam 10. Jam 11, jam 10, bangunnya jam 12 siang. Nggak main keluar kah dengan teman-teman? Enggak sih, kan nggak boleh keluar sama pemerintah. Oh iya bener ya, social Iya. distancing ya. Kalau sebelum social distancing apakah seperti itu juga, bangun siang juga? Enggak, kadang-kadang bangun jam 7, hari Minggu itu jam 7 main sampai jam 4 sore. Apakah tidak ada kesibukan Dehanum di pagi hari nih, jadi Dehanum tuh bisa bangun siang terus? Enggak ada sih, Ada. enggak ada. Enggak ada kalau hari biasa enggak ada. Ya ada sih, ada. Betul. Sekolah. Sekolah. Ya, Enggak, kalau misalnya pekerjaan rumah mungkin. iya nyuci sepatu, Mm. nyuci baju, nyuci piring. Hmm. Ya kayak gitu kan, kakaknya nggak pernah nyuci baju sama nyuci piring gitu loh, Bu. Iya. Hmm. Oh jadi Dehanum ya semuanya ya? Iya, kasihan saya, Bu. Oke. Jadi kalau boleh ibu tahu nih, dari angka 1 sampai 10 nih ya. Angka 1 tuh menunjukkan masalah Dehanum tuh yang paling rendah lah tingkatannya ya. Paling biasa masalahnya. Angka 10 itu menunjukkan masalahnya Dehanum itu semakin parah. 1 sampai 10 masalah Dehanum yang susah bangun pagi dan sampai tidur sampai siang tuh 1 sampai 10 di angka berapa? 5. Angka 5 ya. Berarti setengah nih. Agak parah dan juga tidak terlalu parah gitu ya. Oke, jadi di sini gimana kita sama-sama supaya skalanya tuh turun. 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1. Dehanum maunya turunnya sampai berapa nih? 1. Sampai 1 kan? Iya. Oke. Coba sekarang Dehanum mau masalahnya sampai ke angka 1. Mungkin nanti di step-step konseling selanjutnya kita akan menemukan solusi itu. Coba di sini Dehanum hadap ke ibu. Ya, relax aja. Sudah relax, duduknya udah nyaman. Udah. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Oke, tutup mata. Tutup mata ya. Coba Dehanum bayangkan kalau Dehanum itu sedang tertidur.
ya nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Tidur. Mau hadap ke sana, mau senderan juga nggak apa-apa. Coba ya, yang relax, kayak gitu aja ya. Yang relax. Bayangkan sekarang Deanu sedang tertidur. Bayangkan, sudah dibayangkan? Sudah, Bu. Bayangkan Deanu sedang tertidur, pulas sekali ya. Karena Deanu baru saja selesai aktivitas di sekolah, mungkin di luar. Deanu pulang, kemudian sangat lelah, tertidur ya, tertidur. Kemudian Deanu ternyata muncul keajaiban saat Deanu tertidur. Semua masalah Deanu dari bangun siang, dimarahin orang tua, dimarahin kakak, dimarahin ibu, semua pekerjaan tidak terkerjakan karena bangun siang dan menghambat aktivitas Deanu, jarang sholat subuh. Nah, semua masalah itu secara ajaib tiba-tiba menghilang. Semua masalah itu hilang. Semua masalah itu sudah selesai, bisa dibayangkan. Dan sekarang coba Deanu buka matanya pelan-pelan buka matanya. Buka. Oke, gimana? Relax? Apa yang Deanu rasakan? Relax. Apa itu? Relax itu. Relax. Terus Itu apa lagi? masalah Deanu kan tadi sudah. Iya, udah hilang semua. Jadi Udah bisa, udah tenang. Kemudian apa perubahan yang Deanu rasakan apabila masalah Deanu tadi sudah selesai semua? Bisa bantu orang tua. Bisa bantu orang tua. Nggak dimarahin kakak lagi. Tidak dimarahin kakak lagi. Sholat subuh bisa Sering sholat subuh lagi. Iya. Terus apa lagi? Bangunnya tidak kesiangan lagi ya. Tidak lambat ke sekolah lagi. Tidak lambat ke sekolah. Kemudian tidak dipukul mungkin sama guru. Nggak dihukum guru. Nah, jadi itu tadi kan harapan-harapan Deanu. Apabila nanti masalah Deanu sudah hilang semua ya, tadi kan kita pakai pengandai ya. Apabila suatu keajaiban terjadi dan masalah Deanu hilang semua, maka Deanu pertama bisa bangun pagi, bisa sholat subuh, bangun tidur, makan, tidak dimarahin lagi, ya seperti tadi ya strategi Deanu ya. Kemudian bisa berangkat ke sekolah lebih awal dan tidak dimarahin lagi. Jadi kira-kira apa nih yang harus Deanu lakukan supaya semua itu bisa terjadi? Pasang alarm sebelum tidur. Bisa pasang alarm. Tidurnya lebih awal lagi seperti jam 9. Bisa tidur lebih awal seperti jam 9. Mungkin Deanu ya, di sini saya, ibu juga pernah nih sulit sekali bangun pagi. Ibu tuh kayak bangunnya tuh di atas jam 9, jam 10. Nah, kemudian di situ ibu membiasakan untuk mulai pasang alarm. Terus meyakinkan dalam diri bahwa kita itu kita tuh nggak boleh bangun pagi, kita tuh harus bangun. Besok aku mau bangun jam 5. Pasang alarm jam 5, niatkan dalam hati. Kemudian apabila alarm itu sudah berbunyi, semalas apapun ibu akan tetap bangun. Bagaimana cara kita melawan kemalasan itu? Nah, dari situ niatkan dalam hati, dan apabila keluarga membangunkan atau seperti apa, patutnya ibu akan harus terus berusaha untuk bangun walaupun semalas apapun itu. Gimana? Nah, kira-kira dari masalah Deanu itu sudah dapat belum solusinya? Bisa nggak Deanu jelaskan ke ibu solusi apa sih yang baik buat masalahnya Deanu? Ya, muter alarm. Muter alarm ya. Ya, tidur lebih awal. Itu baca doa. Biar lebih bagus lagi bangunnya. Niatkan dalam hati. Niat dalam hati mungkin ya, bagus. Mungkin kalau dibawa ke orang tua tidak bisa membantah dan langsung bangun.
bangun kakak juga langsung bangun. Apakah bisa dihanum melakukan itu? Ya mudah bisa. Akan dicoba ya. Akan coba, saya coba. Oke. Jadi udah tahu belum nih solusi apa yang bisa Hanung terapkan untuk permasalahan Hanung yang suka selalu bangun siang? Dan tadi Udah ya. udah Gimana nih perasaannya setelah melalui konselnya? lumayan agak bisa apa itu cara bangun pagi udah tahu. Udah tahu cara bangun Iya, pagi ya. iya. Nah, Ibu boleh sedikit menambahkan saran dari Ibu. Ya, Mungkin kalau Hanung mau bangun pagi setelah pasang alarm, Hanung bisa langsung cuci muka atau langsung sholat subuh kan tadi kata Hanung. Nah, sholat subuh kan wudhu, otomatis kan kita akan lebih segar. ya. Nah, sebisa mungkin kita tidak tidur lagi setelah itu langsung beraktivitas. Bagaimana? Saya kalau saya saat subuh itu Bu, setelah sholat subuh katanya kakak saya nggak usah kamu langsung tidur aja nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa dari kakak saya gitu. Ya udah saya tidur saja. Kamu tidur aja? Iya, kata kakak, alah kamu kenapain begadang-begadang nanti nggak bisa bangun, ya udah tidur aja sana. Ya udah saya tidur Bu, itu kata kakak saya. Oh itu kan kalau bergadang, kalau sholat subuhnya? Iya kan habis sholat subuhnya itu Bu, kan kata ibu nggak boleh tidur, ya nggak usah tidur, nunggu aja. Terus kakak saya bilang sini, kamu tidur aja sana, tanya gitu. Oh gitu? Iya. Oh. Tapi nanti kalau saya tidur kesiangan, saya dimarahin sama kakak saya Bu. Oke, jadi baiknya kayak apa tuh kalau menurut Hanung? Iya. Tidur saja kah atau tetap bangun? Pura-pura tidur Bu di kasur. Mau pura-pura tidur? Iya. Nanti kalau ketiduran gimana? Dibangunin kakak lagi nanti. Iya. Jadi Hanung nih kan sudah dapat tadi solusinya, sudah dapat harapan nanti kalau misalnya masalah Hanung sudah terselesaikan, nanti Hanung akan tidak dimarahin, tidak bangun siang nanti. Iya. Nah, tadi salah satu solusinya adalah bangun lebih awal, sholat subuh, berwudu, kemudian segar. Sebaiknya Hanung tidak tidur lagi dan tetap terjaga dengan mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah atau membantu orang tua. Gimana? Oke, saya paham. Paham ya? Iya, nanti saya bilang ke kakak saya juga gitu. Bilang ke kakak juga ya. Iya. Bilangnya seperti apa? Kak, itu tadi kata ibunya saya suruh jangan tidur setelah sholat subuh, jangan kakak suruh terus tidur, nanti kesiangan kakak marahin lagi. Ya, gitu. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi udah tahu nih, udah tahu kan solusi-solusinya nanti harus seperti apa biar bangunnya bisa lebih pagi. Bisa Sudah tahu ya. nggak tahu. Oke, tadi kalau boleh ibu tanya lagi nih, tadi skala masalahnya berapa? Di angka berapa? 5. Angka 5 ya. Jadi nanti Hanung maunya turun ke angka? 1. Caranya biar turun adalah dengan Pasang alarm tadi. pasang alarm, Habis sholat subuh jangan langsung tidur. ya tidur, Itu bangunnya dipagiin lagi. bangun dipagiin, Ya. lihat kan? Dilihatkan dalam hati. Dalam hati. Tidurnya lebih awal. Dan satu lagi, Hanung harus konsisten dengan semua itu. Jadi di sini ibu sedikit kasih motivasi ya. Ya. Nah, jadi di sini kita kalau punya sebuah masalah, apalagi kita ingin merubah kebiasaan yang kurang baik tersebut, kita harus konsisten di dalam diri. Motivasi kita, oke, aku nggak mau lagi bangun siang, aku harus bangun lebih awal supaya nanti aku akan bisa bantu ibu, bisa sekolah lebih awal. Nah, karena ya dek, kalau kita bangun pagi itu akan orang yang bangun pagi itu lebih baik daripada orang yang bangunnya siang. Kenapa? Dari sisi kesehatan, kemudian juga dari sisi kegiatannya positif, kita bisa olahraga pagi. Gimana? Iya. Lebih banyak positifnya apa negatifnya? Positifnya Jadi Hanung mau bangun pagi lagi. bangun pagi. Oke? Oke. Oke. Gimana? Lega sudah rasanya bisa cerita masalahnya? Udah. Jadi selama ini dipendam aja gitu masalahnya ya? Dipendam. Apalagi kalau ada kakak saya, ya Allah gitu. Main pukul dia Bu. Main pukul? Iya. Kalau saya lo bangun paling itu jam 7 udah bangun katanya bentak-bentak gitu. Bentak-bentak? Yang untung kakak saya Bu. Tetap sayang ya tapi? Ya Bu itu. Tapi ya kayak apa namanya kakak sendiri gitu. Gitu ya? Iya. Dia lebih sayang aja deh sama kakaknya. Pasti semua itu
nasihat-nasihat dari lingkungan sekitar itu adalah nasihat yang baik buat Hanung sendiri. Tapi kakak itu kadang-kadang juga bangunnya siang, Bu. Oh gitu ya? Iya, kadang-kadang pernah lebih siang daripada saya, padahal nggak apa-apa. Oh, pernah kah? Nah, padahal saya membangunin tapi takut dimarahin. Oh. Saya yang bangunin dimarahin juga pernah, Bu. Gitu. Oh iya. Mungkin nanti kakaknya bisa disuruh konseling ke sini ya. Ini saya kenalkan namanya kakak. Kakak Anu ya. Gimana nih? Lega nggak konseling sama ibu? Enggak. Lega. Jadi nanti puas nggak nih? Puas. Tetap. Jadi nanti sepulang dari sini Hanung bisa tuh langsung diterapkan ya. Iya. Nah ini waktunya udah 25 menit dan mungkin kita ini masih tahap awal. Hanung mungkin nanti bisa datang ke sini lagi untuk menceritakan lagi gimana nih perkembangannya Hanung. Kalau misalnya Hanung sudah bisa bangun pagi, bisa. Oh, iya. Nanti apa aja tuh hambatan-hambatan Hanung dalam melaksanakan yang solusi yang sudah Hanung susun tadi. Apa aja nanti bisa diceritakan lagi ke ibu di konseling berikutnya. Kira-kira Hanung bisa lagi hari apa? Lusa paling, Bu. Bisa lusa. Atau mungkin kita kasih jarak 1 minggu ya, kita bisa Iya. lihat perubahannya di hari apa? Hari Sabtu depan. Sabtu depan ya, 1 minggu ke depannya. Jam berapa? Jam tadi aja lagi. Dia oke, berarti sekitar jam 7 jam 8 ya. Iya. Ibu tunggu di sini lagi. Oke, terima kasih banyak nih Hanung sudah percaya sama ibu untuk masalahnya. Iya. Makasih. Ya, terima kasih ya, Bu. Oke. Terima kasih sudah bantu masalah saya. Jadi di sini ibu cuma fasilitator aja ya. Iya. Semua tadi tuh solusinya yang mencari Hanung sendiri. Iya. Oke, pulang dari sini mau kemana nih? Mau ke warung, Bu. Mau ke warung? Iya. Mau ngapain? Mau beli minum. Loh, gak puasa? Oh iya, ding. Lupa ya? Iya. Ya udah, puasa terus ya. Puasa. Udah ada belum puasanya nih? Udah, Bu. Sakit kemarin. Oh sakit? Iya, panas minggu. Pada seminggu? Iya. Oh ya udah deh. Gara-gara dimarahin kakak terus. Kakak ya? Iya. Itu kakaknya sayang banget berarti sama Hanung. Aslinya enggak, Bu. Sayang itu kayaknya. Kayaknya sih menurut saya enggak. Sayang lah. Nah, iya dah. Oke. Itu aja ya, salam buat ibu bapak di rumah. Ya. Jangan lupa jadwal kita minggu depan lagi. Ibu akhiri di sini sesi konseling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik-baik ya, Dek ya. Ya. Ayo, ibu antar keluar yuk. Ke sini ya. Kayak sini ya. Nah, tadi praktek konseling individual dengan teknik miracle question dan scaling question dari saya Elok Damenurani sebagai konselor dan Hanung Hanandita sebagai konseling. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.